Bagaimana hukum melaksanakan sholat subuh tanpa kunut? Hukumnya adalah sah. Melaksanakan sholat subuh tanpa kunut hukumnya adalah sah. Apakah baginya yang sengaja meninggalkan kunut pada saat sholat subuh ini disunahkan untuk sujud sahwi atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut Imam Hanafi, karena kunut dalam subuh bukanlah termasuk sunnah abad atau sunnah muakkad, maka tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, karena kunut dalam sholat subuh termasuk sunnah muakkad atau sunnah abad, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Hal ini karena bersifat sunnah, maka boleh juga tidak dilaksanakan. Adapun keterangan mengenai tentang kunut yang termasuk daripada sunnah abad bisa dilihat pada kitab-kitab Syafi'iyah. Di situ akan banyak dijelaskan mengenai tentang sholat subuh yang disunahkan untuk melaksanakan kunut. Dalam pembahasan ini, tentunya kita harus mengerti sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika melaksanakan sholat subuh dengan menggunakan kunut atau tidak menggunakan kunut. Karena sebenarnya mengenai pendapat tentang kunut ini ada dua pendapat dan keduanya bisa digunakan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa kunut adalah sunnah muakkad, beliau pun pernah melaksanakan sholat subuh tanpa ada kunut. Kisah ini disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menceritakan dalam kitabnya yang berjudul At-Tibyan fin Nahyi an Muqati'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Beliau menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menziarahi Imam Hanafi selama 7 hari dengan membaca Al-Quran. Setiap kali menghatamkannya, Imam Syafi'i menghadiahkan pahala tersebut untuk Imam Hanafi. Saat melaksanakan sholat subuh di Masjid Imam Hanafi, beliau Imam Syafi'i yang bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i tidak membaca kunut. Beliau beralasan karena menjaga adab terhadap sosok Imam Hanafi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan annal imama Aba Hanifata la yaqulu binadbil kunuti fi subhi fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Beliau mengatakan karena Imam Abu Hanifah tidak pernah mengucapkan bahwa kunut adalah sunnah pada sholat subuh, maka aku tidak melaksanakan kunut
karena bertata krama kepada beliau, kepada Imam Abu Hanifah. Dari sini kita bisa belajar bahwa perbedaan pendapat tidak menjadikan penghalang untuk terus menjaga silaturahmi, untuk terus saling menghormati, untuk terus saling memuliakan. Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa meninggalkan kunut pada sholat subuh tidak membatalkan sholat subuh itu sendiri. Oleh karenanya, ketika antum bermakmum kepada imam yang tidak kunut, maka diikuti saja untuk tidak kunut karena menjaga adab. Mungkin di masjid itu sudah dibiasakan untuk tidak melaksanakan sholat subuh dengan kunut karena mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Sekalipun demikian, bagi antum boleh kalau semisal mengikuti imam yang tidak kunut, lalu antum ikut sengaja tidak melaksanakan kunut dan kemudian melaksanakan sujud sahwi juga boleh. Karena sujud sahwi itu dilaksanakan karena meninggalkan, salah satunya adalah karena meninggalkan sunnah abad. Dan kunut menurut Anda berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa kunut adalah termasuk daripada sunnah abad, maka boleh melaksanakan sujud sahwi. Karena yang dikehendaki daripada sujud sahwi adalah bukan hanya karena lupa, karena unsur meninggalkan sesuatu yang dapat menyebabkan kesunahan sujud sahwi, salah satunya adalah meninggalkan sunnah abad. Hal ini bisa dilihat dari pendapat Syekh Samsuddin Ar-Romli. Beliau menjelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, al-muradu bisujudis sahwi ma yaf'alu li jabril khalali wa in ta'ammada sababuhu katarkit tasyahudil awal awil kunuti amdan. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, meskipun kekurangan tersebut dilakukan secara sengaja. Nah, itu ya. Seperti meninggalkan tasyahud awal atau kunut dengan sengaja. Itu disunnahkan sujud sahwi. Semisal prakteknya kayak tadi, mengikuti imam yang melaksanakan subuh tanpa ada kunut, kemudian antum mengikutinya, dan ketika akan selesai melaksanakan sujud sahwi, itu boleh sekalipun melakukan kunutnya karena sengaja. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh Samsuddin Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bahwa sujud sahwi boleh dilakukan ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kesunahan melaksanakan sujud sahwi, sekalipun ditinggalkannya secara sengaja, bukan karena faktor